Negara Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok dijadikan lahan beternak sapi. Hal ini membuat bisnis budidaya ternak sapi potong menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan untuk dijalankan. Seperti Hermawan, pemuda asal Depok Rejo, Ngombol Purworejo, yang menekuni usaha ternak sapi sejak ia duduk di bangku SMA. Berbagai pasang surut sebagai pengusaha pun telah ia lalui saat menjalani bisnisnya. Hermawan mulai beternak dari 2 ekor sapi dan pernah merugi hingga ratusan juta. Namun hal ini tidak membuatnya menyerah, bahkan karena kerugian tersebut, ia banyak belajar menjadi seorang peternak sapi sukses. Dan kini memiliki omset ratusan juta per bulan dan telah memiliki sapi rata-rata berukuran besar kurang lebih 1 ton, khususnya sapi lokal. Dan sapi lokal terbesar miliknya yang bernama Mbah Gareng sudah menjuarai kontes sapi tingkat kabupaten hingga nasional. Dalam membudidayakan sapi, yang terpenting adalah pemilihan bibit, karena ini berpengaruh terhadap generasi-generasi sapi selanjutnya. Seperti jika Anda memilih indukan dan pejantan yang berukuran kecil, besar kemungkinan generasi selanjutnya akan kecil pula, begitu juga sebaliknya. Bibit sapi yang baik harus memiliki ciri-ciri seperti ukuran badan dan kepala harus seimbang dengan leher sapi yang kekar, serta tulang punggung yang lurus dan sejajar juga tidak bengkok. Umur bibit berkisar dari 2-3 tahun. Pilihlah sapi jantan yang memiliki bobot badan lebih besar dibandingkan betina. Ukuran sapi yang ideal untuk penggemukan yaitu 170 cm dengan tinggi pundak normal sekitar 135 cm dan berat minimal sekitar 200 kg. Pemberian pakan juga erat dengan proses penggemukan sapi. Pakan merupakan sumber protein yang diubah menjadi energi dan menunjang pertumbuhan sang sapi. Kualitas dan jumlah pakan yang diberikan haruslah secara cukup, sehingga energi tersebut dapat diubah ke dalam bentuk daging dan lemak. Bisnis budidaya ternak sapi potong juga sepertinya tidak bisa berjalan tanpa adanya kandang. Kandang untuk sapi potong bergantung pada skala peternakan dan ketersediaan dana dari sang pelaku usaha. Namun secara umum, kandang setidaknya harus bisa melindungi sapi dari pengaruh iklim lokal dan perubahan cuaca. Melihat hal itu, tentu bisnis budidaya ternak sapi potong menjadi peluang usaha yang menggiurkan. Ditambah karena keperluan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi sangatlah tinggi, namun peternak sapi lokal belum bisa memenuhinya secara baik. Sehingga hal tersebut justru membuat harga daging sapi melambung tinggi. Selain itu juga karena panjangnya rantai distribusi, membuat munculnya biaya-biaya tambahan seperti biaya transportasi yang mempengaruhi harga daging sapi di pasaran meningkat. Bahkan pasalnya harga daging sapi di Indonesia termasuk yang paling mahal senegara ASEAN, yakni mencapai Rp120.000 untuk 1 kilogram. Nah pemirsa, itu tadi informasi mengenai budidaya sapi potong dan kenapa harga sapi lokal lebih mahal dibanding sapi impor. Semoga bermanfaat ya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda tentunya di Bis Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah tadi udah kita lihat informasinya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi nih ya untuk Anda yang ingin membudidayakan sapi. Nah informasi selanjutnya masih membahas mengenai sapi, tapi bukan daging atau kulitnya, melainkan tulangnya. Kabarnya nih, limbah tulang sapi ini memiliki omset yang tidak kalah menguntungkan loh. Diapain sih? Langsung aja yuk kita lihat informasinya. Tulang sapi cacah atau cattle bone grease yang selama ini hanya dianggap sampah kini menjadi berkah. Pasalnya, sampah tulang sapi yang telah dicacah, dipanaskan dan diayak kini terus dinikmati negara Jepang. Semenjak tahun 2016, permintaannya terus meningkat. Hal ini tentu bisa menjadi potensi dan peluang ekspor yang tentunya menjanjikan pundi-pundi rupiah. CBG yang termasuk produk olahan hewan dan merupakan komoditas wajib periksa karantina sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor ini telah dijamin kesehatan dan keamanannya oleh Karantina Pertanian Tanjung Priuk. Bone grease merupakan cacahan tulang berukuran 1 sampai dengan 5 mm yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan arang tulang. Pada beberapa industri yang berbeda, arang tulang dimanfaatkan dalam penyaringan air, pemurnian gula, ataupun penyaringan udara. Bone grease juga sering digunakan dalam proses produksi dan ekstraksi gelatin pada pembuatan makanan manusia. Arang tulang memiliki kandungan fosfor cukup tinggi, sehingga dapat juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
Selain itu, bone grease seringkali digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak. Tercatat di tahun 2018, CBG yang telah diekspor sebanyak 440 ton dengan nilai 3,1 miliar rupiah, sementara di bulan Januari hingga April 2019 tercatat 252 ton dengan nilai ekonomi 1,7 miliar rupiah. Selama tahun 2020, bone grease telah diekspor ke Jepang sebanyak 5 kali dengan jumlah total 630 ton dan nilai ekonomi mencapai 4,6 miliar rupiah. Saat ini, eksportir masih mendapatkan material dari rumah potong hewan, sementara permintaan masih cukup tinggi. Dalam satu pengiriman, Indonesia bisa mengekspor mencapai 126 ton. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat tinggi bagi pemasukan negara apabila dilakukan pengelolaan yang baik. Selain itu, ada yang bisa menyulap limbah tulang sapi menjadi aneka aksesoris etnik. Tulang sapi yang dikumpulkan dari para pengepul atau warung-warung sop iga ini harus melewati proses pencucian dengan air dan kaporit selama 10 hari terlebih dahulu. Kemudian dijemur selama seminggu sebelum siap diwarnai dan dirangkai. Aksesoris unik ini berhasil memiliki daya tarik tersendiri karena bentuk dan warnanya yang unik. Bagaimana pemirsa? Apakah kalian berminat untuk mencoba mengolah sampah tulang sapi menjadi pundi-pundi rupiah? Itu dia ya, nggak nyangka ternyata tulang belulang sapi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Nah, selanjutnya kita masih membahas mengenai limbah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Tapi nih, di tangan orang-orang kreatif, limbah plastik ini bisa menjadi hal yang berharga. Nah, tidak berlama-lama, langsung aja kita akan lihat informasinya. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar nomor 2 di dunia. Namun kini kerajinan limbah plastik tembus pasar hingga California. Siapa sangka jika dulu kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan bumi. Kantong plastik pertama kali dibuat pada tahun 1959 oleh Stan Gustav Thulin dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi dan membantu lingkungan. Karena dulu orang-orang menggunakan kantung kertas yang proses produksinya mengancam keberlanjutan alam. Semakin banyak penggunaan kantong kertas, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang, sehingga munculnya ide pembuatan kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas yang dibuat dari bahan baku pohon. Menggunakan kantong plastik menjadi sangat umum di negara-negara seluruh dunia. Kantong plastik memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, kenyamanan dan kepraktisan kantong plastik malah menjadi sampah menumpuk. Kebanyakan orang tidak lagi menggunakan kantong plastik berulang kali, tapi hanya sekali pakai. Pada dasarnya sampah plastik berpotensi terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut sebagai mikroplastik. Partikel kecil inilah yang justru berbahaya karena berpeluang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga menyebabkan penyakit pernafasan. Selain itu, sampah plastik juga telah mengancam kelangsungan hidup biota laut, sebab selain bisa melukai, sampah plastik juga rentan termakan oleh mamalia laut. Setiap tahunnya, plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini gerakan mengurangi sampah plastik banyak dilakukan di semua negara, salah satunya Indonesia. Karena ini salah satu ancaman terbesar yang dihadapi lautan dunia. Limbah plastik ternyata mampu memiliki nilai jual yang tinggi. Ternyata limbah plastik yang selama ini menjadi masalah bagi lingkungan bisa menjadi sebuah tas yang berkualitas. Jenis tas yang dihasilkan pun beragam seperti backpack, sling bag atau tote bag. Ternyata penjualan produk-produk ini dipasarkan oleh distributor Singapura dan Australia. Harga tas rajut ini beragam mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Dengan modal awal Rp10 juta, kita bisa memulai bisnis tas rajut yang awal mulanya dari limbah plastik dan mendapatkan omset Rp20 juta sampai Rp40 juta dalam penjualan 120 tas per bulannya. Itu tadi informasi mengenai usaha tas rajut yang terbuat dari limbah plastik yang kini sudah memasuki pasar luar negeri. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis ini?
Setiap orang tentu saja bermimpi menjadi kaya raya, namun hal tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar dan membutuhkan kerja keras untuk dapat mencapainya. Namun apa jadinya jika seseorang tiba-tiba menjadi kaya mendadak hanya dalam waktu 1 malam? Bagai tertimpa durian runtuh, mungkin begitulah peribahasa yang tepat untuk Ez Khan, satu pemuda yang awalnya hanya berniat untuk menjadi relawan pada situs penggalian di Israel Tengah. Karena berhasil menemukan 425 buah koin emas yang diperkirakan berusia lebih dari 1100 tahun pada sebuah celengan kuno atau tembikar. Koin-koin tersebut ditemukan di kawasan yang dulu menjadi bagian dari Kekhalifahan Abbasiyah dengan berat sekitar 845 gram. Koin-koin tersebut diperkirakan memiliki nilai yang fantastis pada zamannya karena menurut para ahli nilai koin-koin tersebut bahkan cukup untuk membeli rumah mewah pada saat itu. Dan menurut pakar koin, kepingan emas tersebut dicetak Konstantinopel yang kini bernama Istanbul yang berada pada era Kaisar Bizantium Theophilos dan merupakan salah satu bukti adanya rivalitas antara dua kekaisaran pada saat itu. Salah satunya Kekhalifahan Abbasiyah yang muncul sebagai bentuk kekuatan baru untuk menggantikan dinasti Umayyah. Kekhalifahan Abbasiyah sendiri didirikan oleh Abdullah Al-Saffah pada tahun 750. Namun pendirinya sendiri hanya memimpin selama 1 tahun saja, lalu digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada periode tahun 754 hingga 775 Masehi. Para penguasa dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Pusat kekhalifahannya berada di Baghdad yang kini telah menjadi ibu kota Irak. Jika dihitung menggunakan harga emas saat ini, tentu saja koin-koin tersebut memiliki harga jual yang sangat fantastis. Yang menarik adalah para arkeolog Israel menemukan dinar-dinar emas era Khalifah Harun al-Rashid. Koin emas sendiri merupakan salah satu logam yang sangat jarang ditemui pada sebuah situs penggalian, yang artinya pemuda-pemuda ini telah mendapatkan sebuah harta karun. Siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya mie ayam? Mie dengan kuah atau tanpa kuah menggunakan topping berupa ayam cincang serta pangsit goreng, ditambahkan dengan kaldu ayam serta taburan bawang goreng, membuat semakin lezat menyantap mie ayam, serta membuat selera makan menjadi semakin menjadi. Maka tak heran peluang usaha dari mie ayam sangat menggiurkan untuk dijalankan karena keuntungan yang bisa diperoleh sangat menjanjikan. Bagi Anda yang ingin memulai usaha dengan berbisnis mie ayam, maka Anda harus memperhatikan beberapa tips agar usaha Anda berjalan dengan lancar, dan berikut Biz Update merangkumnya untuk Anda. Kunci utama dari suksesnya bisnis mie ayam yang berkualitas adalah bahan baku yang digunakan. Anda bisa menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik dan premium. Selain membuat cita rasanya lebih lezat, bahan baku berkualitas juga dapat menjamin kesehatan para konsumen. Bayangkan saja, bila bahan yang digunakan memiliki kualitas yang kurang baik, maka dapat mengganggu kesehatan bagi para konsumen. Kemudian, Anda juga perlu untuk menentukan siapa target pasar yang akan membeli dari usaha mie ayam Anda. Misalnya saja target tersebut adalah untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, orang yang bekerja, dan sebagainya. Pada saat menentukan target pasarnya, pastikan pula harga yang akan dipasarkan nantinya. Jangan sampai harga tersebut terlalu tinggi agar tidak membebani target pasar, sehingga membuat bisnis mie ayam Anda tidak ramai. Atau harga yang terlalu rendah, sebab harga yang terlalu rendah bisa saja membuat Anda tidak balik modal. Jadi, pastikan harga tersebut sudah sesuai dengan perhitungan yang matang. Selain menentukan target pasarnya, hal yang wajib diperhatikan lainnya adalah memilih lokasi usaha yang tepat. Memilih lokasi ini menentukan ramai atau tidaknya bisnis mie ayam yang Anda rintis nantinya. Anda bisa memilih lokasi yang ramai dan menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Misalnya saja tempat tersebut dekat dengan kampus ataupun dekat dengan perkantoran. Setelah faktor tersebut sudah ditentukan, maka Anda pun wajib mempertahankan cita rasa mie ayam Anda. Usahakan mie ayam tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari yang lain termasuk kompetitor Anda. Lalu lakukanlah inovasi baru untuk setiap menu yang ditawarkan. Tujuannya adalah tidak lain untuk menarik minat konsumen. Dalam hal ini adalah konsumen baru yang belum pernah membeli mie ayam Anda. Dalam usaha apapun, strategi pemasaran maupun promosi penting untuk dilakukan termasuk mie ayam. Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha mie ayam Anda. Lalu untuk menarik calon konsumen bisa gunakan promosi lainnya. Misalnya saja potongan harga untuk beberapa pembeli pertama selama beberapa hari.
Itulah tadi beberapa tips untuk memulai usaha mie ayam. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah wawasan dan manfaat untuk Anda ya pemirsa. Itu dia, langsung lapar ya kayaknya melihat informasi tadi. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai usaha ayam cemani. Jadi si hitam mahal yang dipercaya memiliki kekuatan magis namun juga memiliki nilai rupiah yang cukup menggiurkan. Nanti kita akan lihat, namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Sekarang saatnya saya Shana Suartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Bisa Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Mungkin semua orang pernah mendengar ayam cemani atau kedu, salah satu jenis unggas yang memiliki karakteristik berwarna hitam legam di hampir seluruh tubuhnya. Kepopuleran ayam cemani di Indonesia tidak terlepas dari harga jual yang tinggi, juga karena mitos yang selalu dibawa oleh unggas ini. Bayangkan, untuk satu ekor ayam cemani dewasa dapat dihargai 25 juta rupiah, bahkan lebih, dan telurnya ditaksir memiliki harga Rp250.000 per butir. Fakta lain, ayam ini adalah tidak hanya populer di Indonesia, namun di beberapa negara lain seperti India dan Amerika Serikat. Bahkan kabarnya ada sebuah restoran di Amerika yang menyediakan hidangan ayam cemani dengan harga 35 juta per ekor. Maka tak heran semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk mencoba bisnis ayam cemani, dan berikut tipsnya versi Bisa Update. Maaf ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tega banget kamu dipotong. Pertama, siapkan lokasi yang tepat, seperti kandang yang langsung terkena sinar matahari, serta tidak lembab agar terhindar dari bibit penyakit. Lalu pilihlah indukan yang asli, karena harganya yang relatif mahal, maka semakin banyak ayam cemani palsu. Ayam cemani asli memiliki ciri-ciri, belum pernah disilangkan, seluruh tubuh berwarna hitam pekat, lidah abu-abu, dan perlu diingat, darah ayam cemani berwarna merah tua atau tampak kehitaman. Dia liatin ciri-ciri ayam cemani itu apa aja? Hitam semuanya. Ininya hitam, Ya. Ini piar. matanya hitam, Ya. paruhnya hitam, Ya, ini itu. lidahnya juga. Mulut ya. Nah, mulut juga hitam. Lidah masih abu-abu. Nah, Iya. kulit juga hitam. Nah, ini kulit tubuh ini juga hitam. Jadi seluruh hitam. Tinggal lihat darahnya. Bahkan hitam darahnya merah kehitaman. Tempatkan 1 jantan dan 4 betina dalam satu kandang yang sempit untuk proses perkawinan. Perlu diingat, saat bertelur hingga menetas, anakan ayam cemani sangat sensitif terhadap suhu, maka perlu perhatian khusus, apalagi anakan ayam cemani sangat rentan pada kematian. Oleh sebab itu, usahakan selalu diberi lampu pijar di setiap kandang. Ayam cemani di usia anakan harus diberi vaksinasi tetelo atau vaksin cacar. Untuk pakan, usahakan konsentrat murni tanpa ada campuran apapun. Dan jangan lupa pindahkan pada kandang yang lebih besar untuk mengirit pengeluaran. Saat ayam cemani beranjak dewasa, pakan dapat dicampur dengan nasi aking, bekatul, jagung giling, ketan hitam, gabah, beras merah, kacang hijau, atau kedelai, dan beberapa campuran makanan lainnya sebanyak 2 kali sehari. Harga ayam cemani di pasaran cukup beragam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, sehingga tidak salah jika ayam ini dapat menjadi salah satu inspirasi bisnis baru di tengah pandemi.